Ya, kita akan belajar tentang key signature. Key signature. Oke. Ya, pelajaran kita hari ini. Jadi tentang key signature. Apa ini key signature? Oke, perhatikan. Signature terdapat pada awal musik antara klub dan time signature. Key signature merupakan alat yang memberitahukan kita not mana yang flat atau mol, tanda yang untuk turunkan setengah itu, atau sharp atau crash untuk yang naikkan setengah, yang berlaku pada seluruh bagian musik. Setiap key signature mempunyai nama yang sama dengan mayor scale. Jadi sesuai dengan tangga nada mayor. Nah, seperti apakah key signature itu? Seperti ini. Jadi, apabila kamu menemukan ada paranada seperti ini dan tidak ada tanda crash seperti ini, perhatikan, maka paranada ini adalah bernada dasar C atau natural. Di signaturnya ini tidak ada, maka garis paranada ini bertangga nada C atau natural. Kalau frase 1 G. Ah, pintar. Bagus. Siapa tadi itu? Julin. Ada Pin. Oke, thank you. Ya, Peter catat kok untuk yang aktif dan itu siapa yang nanti ada tambahan nilai, udah pasti. Jadi kalau ada satu crash berarti ini adalah bertangga nada G. Kalau nanti ada satu mol di sini ya, maka garis paranada ini bertangga nada F. Nah, kalau signaturnya ini adalah dua, ada dua crash, maka bertangga nada D dan seterusnya. Ya, seperti biasanya kalau sudah jelas kasih simbol jempol atau acungkan supaya nanti Mister tahu, tinggal tinggal lanjut aja. Atau mau dicatat dulu atau mau ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak. Ada ya. Enggak. Nanti kan Mister akan ajarkan sekarang tentang time signature. Kalau tadi itu key, sekarang time signature. Nah, time signature atau tanda birama adalah tulisan yang berada di depan bar. Seperti misalnya 4/4, 5/8, 9/16, 3/4, 2/4, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang tahu artinya 4/4? 4 ketuk itu tuh. Betul sekali. Dan masing-masing ketukan harganya berapa? Apa? Per ketuk harganya berapa? 1. Hmm? Satu? Enggak tahu ya. Ya, perhatikan. Jadi, time signature ada 4/4. Jadi, di dalam satu bar, nah itu isinya 4, dan masing-masing harganya 1/4. Makanya seperempatnya ada 4 kali, sehingga disebut dengan 4/4. Oke, dengan disebut dengan 4/4. Oke, lanjut ya. Pinter sekali. Nah, sekarang ini perhatikan. Ini yang dinamakan dengan key signature dan ini yang dinamakan dengan time signature. Ini yang birama tadi atau bar. Makanya time signature berada di depannya bar. Dia di depannya bar. Posisinya seperti ini. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk key signature maupun time signature. Cara apa punya catatan misalnya di signature itu?
Ini Misalnya nanti kerasa 1 itu apa, terus kerasa 2 apa gitu apa ada? ada. Jadi nanti Mister akan jelasin kalau misalkan crash 1 itu G, crashnya 2 itu D, crashnya 3 itu A, crashnya 4 itu E, dan seterusnya. Itu nanti Mister juga akan ajarkan itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Enggak. Jelas ya. Oke, Mister lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam klasifikasi ya. Seperti apa ini? Alat musik berdasarkan sumber bunyi. Alat musik berdasarkan sumber bunyi. Ada yang tahu alat musik berdasarkan sumber bunyinya ada apa saja? Ada yang Apa tahu? yang idiofon itu? Nah, oke. Hebat. Siapa tadi itu? Davin. Davina. Oke. Ya, idiofon. Ya, Membranofon, terus membranefon betul. elektronofon, Membranefon, idiofon audiofon, betul. Oke. aerofon. Aerofon betul. Oke ya. Jadi eh, ini yang dinamakan dengan dari sumber bunyi. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini. Idiofon dari bahan dasarnya. Dari bahan dasarnya. Jadi kulintang, namakan kulintang bahan dasarnya adalah kayu, simbal, marakas. Nah, ini apa? Ada yang tahu ini namanya apa? Marakas. Keren. Yang lain, Malik, halo Julin. Iya, Ayo. saya tidak tahu itu apa. Aduh. Oke. Tidak apa-apa. Jadi ini markas. Markas itu cara memainkannya diapakan, Malik? Coba Gini ini gimana? goyangkan. Ya, digoyangkan. Kalau dipukulkan itu harus ditatapkan atau dibenturkan dengan apa itu namanya dipukulkan. Contoh misalkan kayak kulintang nih. Kulintang Iya. ini dipukul karena dia yang dipegang ini alatnya akan ditumpukan dengan di sini. Kalau ini kamu tumpukan pecah. Iya. Ya, itu. Oke, lanjut ya. Pintar sekali kamu. Yang berikutnya adalah, oh sorry. Oke, kebablasan sebentar. Sekarang kita masuk di dalam, yang kedua aerofon. Aerofon, apa itu? Tentang apa, Julin? Halo, Julin. Ya, Alat musik tiup bukan sih? Ya, jadi alat musik tiup. Julin, untuk kordofon itu apa, Julin? alat musik sebelumnya berasal dari dawai. Hah? Ya, Hah? dari dawai. Dawai. Tahu artinya dawai? Enggak. Dawai itu kayak tali. Ya, seperti tali. Jadi bass, gitar, biola, gitar kan kelihatan ada kayak talinya. Talinya bisa dari kawat atau dari nilon ya, sebagainya. Nah, kalau bass cara memainkannya diapakan? Bass Petik. dipetik. Oke. Untuk gitar dipetik, biola digesek ya. Oke. Kita lanjut. Gampang kok ini materinya. Membranofon. Tergantung membran atau pelindung dari alat musik tersebut. Contoh kayak tifa, drum, kendang ya. Kan berarti dia ada semacam kayak kulit ya yang
dipakai untuk menimbulkan bunyi. Oke, Malik, tahu tifa Malik? Enggak pernah lihat. Ya, Tapi pernah nanti dengar. ya, ya mungkin nama temanmu paling ya, namanya tifa gitu paling ya, gitu. Oke, tifa ini alat musik dari Papua. Sifatnya sama, bentuknya sama kayak kendang, Malik. Kayak kendang Oh, sama, yang dipakai untuk upacara daerah adat mereka, ya diambil kebanyakan dibuat dari apa itu pohon sagu yang tengahnya diobang, dikosongin supaya dia bisa membuat suatu resonansi dan yang di ujungnya dikasih kayak kulit. Nah, cara memainkannya dipukul sehingga membentuk bunyi-bunyian. Nah, tifa ini kalau dimainkan sendiri kurang bagus, makanya kalau biasanya dia serempak ada beberapa tifa sehingga kelihatan rame dan cara memukulnya mesti bergantian dan iramanya berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu harmoni. Ini tifa. Sama kayak kendang. Dia juga berdiri sendiri alat musik ini dan akan lebih indah kalau dimainkan dengan bersaut-sautan. Nah, tapi kalau drum enggak, karena di dalam drum sudah banyak peralatan. Kamu tinggal duduk, mana yang kamu pukul itu yang bunyi. Jadi lebih apa namanya? Lebih suaranya lebih variatif. Elektrofon dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik, bisa baterai, bisa lain-lainnya. Nah, contoh kayak keyboard, gitar listrik, bukan gitar akustik ya, gitar listrik yang dia harus tergantung dengan sound system dan seterusnya. Ada pertanyaan tentang berdasarkan bunyi? Enggak. Ya, oke, bagus sekali. Miter lanjut. Sekarang kita akan cara memainkan, berdasarkan cara memainkan. Nah, cara memainkannya seperti apakah? Nah, ini alat musik pukul. Kalau yang tadi berdasarkan sumber bunyinya, sekarang cara memainkan. Alat musik pukul dengan cara dipukul atau ditabuh. Oke. Alat musik ini bernada dan tidak bernada. Coba. Julin, Iya. oke. Kamu tahu nggak alat musik pukul yang bernada? Enggak. Nggak tahu? Kenang. Gendang galon, Mister. Apa? Gendang. Kenang. Kenong. Kenong. Oh, gamelan yang di dalam gamelan yang bernada betul. Boleh, boleh, boleh. Oke, ada lagi yang tadi sempat ditunjukkan sama Mister tadi? Yang ada orang banyak tadi? Namanya apa itu? Kolin? Tang. Ya, kolintang. Oke, jadi kolintang itu adalah musik pukul yang bernada. Kalau yang tidak bernada sudah tahu tuh namanya drum, kendang, tifa dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke ya. Seterusnya, kolintang yang bernada, drum tidak bernada dan seterusnya. Berikutnya adalah alat musik tiup. Nah, otomatis dia berbunyi apabila ditiup. Oke, salah satu contohnya ada trompet, harmonika, tuba, pianika, piccolo, klarinet, ya. Ada yang tahu apa itu klarinet? Yang dimainin yang skateboard. skateboard. Ya, oke. Klarinet, semuanya ditiup, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berdasarkan cara memainkannya. Yang berikutnya adalah petik. Oke. Halo Davin. Davina. Apa? Apa?
Kamu tahu nggak bedanya cuk sama cak? Cuk senarnya 3, cak 4 apa gimana pokoknya. Kayak gitu. Kamu apa dari keturunannya ada dari keluarga pemusik atau seni? Ya enggak juga. Tuh. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini adalah tentang alat musik petik. Ya, dia menggunakan dawai. Jadi cara memainkannya harus dipetik, jadi harus pakai jari, petik gitu. Ya, harpa, sitar, sasando. Ada yang tidak tahu ndak alat ini? Ada yang mau tanyakan ndak alat-alat ini? Enggak tahu tuh gambus, sitar, mbek sasando. Oke, gambus ini yang dipakai biasanya itu untuk lagu-lagu dangdut. Bentuknya itu seperti kayak bulat gini, bulat, ya kayak telur gitu, terus ujungnya kecil gitu. Nah, ada sitarnya. Jadi kalau gitar itu melengkung-melengkung, tapi kalau gambus itu agak bulat. Nah, nanti bisa dilihat di Google ya. Kalau sasando itu yang dulu waktu ada Indonesia mencari bakat itu mereka ada anak-anak dari mana itu? NTT atau mana itu? Timur Timur itu, Nusa Tenggara Timur. Itu adalah permainannya menggunakan alat musik sasando. Jadi dari daun ontar itu yang ditekuk sehingga bentuk kayak cekungan gitu. Terus di tengah-tengahnya dikasih kayak kayu yang tujuannya untuk menghubungkan supaya dia bisa membentuk melengkung. Terus dikasih kawat. Hingga kalau dibunyikan ting itu suaranya resonansinya keluar bagus. Itu sasando. Itu murni alat musik Indonesia itu. Luar biasa itu sampai melegenda dan banyak sekali dari luar negeri yang terkesan dengan alat musik sasando. Tadi yang kamu tanyakan selain gambus, sasando ada lagi apa? Sitar. Sitar yang dipakai di gamelan. Gamelan modelnya kayak apa itu namanya? Kayak senarnya cuma dua yang digesek. Olhu, kayak semacam olhu atau erhu yang biasa dipakai untuk lagu-lagu Mandarin. Nah, itu dimainkan ya kayak orang kalau di sini arum manis itu loh yang biasanya bawa orang jual apa itu kembang gula sambil dimain-mainkan itu ngeruk 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 gitu itu apa digesek-gesek gesek suaranya seperti itu. Putar-putar kayak rebab gitu. Nah, sorry sorry ini sitar ya. Kalau sitar itu yang itu bentuknya kayak trapesium yang ada senarnya banyak dimainkan berganti ting 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 gitu. Sorry, itu rebab ya. Kalau ini sitar, jadi dia didudukkan di lantai dan orangnya duduk, terus cara memainkannya dimainkan petik-petik. Oke, ya terima kasih masukannya. Alat musik gesek, alat musik gesek. Nah ini baru ada rebab nih sorry, ini rebab, ini sitar sama-sama di gamelan. Oke. Semuanya dari dawai dan cara memainkannya adalah dengan cara digesek. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Lanjut. Nah, ini tadi yang Malik tanyakan. Alat musik goyang. Ya, ini ya, dengan cara digoyang. Alat musik digoyang. Salah satunya adalah ini, marakas, tamborin, angklung. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang alat musik ini? Enggak. Lanjut. Berdasarkan fungsi, yang pertama adalah sebagai fungsi melodis, yaitu berfungsi untuk memainkan rangkaian, namanya melodi atau membuat melodis, menyusun melodi. Untuk membuat rangkaian susunan nada-nada yang merupakan melodi lagu. Murni hanya bisa untuk melodi, tidak bisa untuk harmoni. Contoh recorder. Tahu ya recorder? Jadi dia hanya bisa memainkan hanya satu nada. Ini misalkan
Sol, sol, do, mi, do, re, do, la, sol. Cuma satu nada. Tapi misalkan do, mi, sol dibunyikan bersamaan tidak bisa. Ya, seperti itu. Melodis, jadi membentuk melodi. Harmoni, membentuk bunyi banyak nada, piano, organ, dan gitar sebagainya. Ritmis, nah ini ritmis yang tadi mesti cara memainkannya dengan dipukul, seperti tifa, ketipung, tamborin, drum, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada Aduh, hebat, keren-keren ya, pinter-pinter itu. Oke, kita nanti sampai jam berapa ini? Sampai jam 9, 55. 9.05. Oke. Lanjut. Udah habis? Oke, hari ini kita sampai klasifikasi aja tentang alat musik, harmonis, melodis, dan seterusnya. Oke, dimulai yang tadi dari G signature. Ada yang mau ditanyakan? Yang kelas-kelas tadi tuh loh, yang kelas 1 kan G, terus kelas 2 D, terus kelas 3 apa? Kelas 3 itu A. Nah, pengen tahu caranya? Oke, Mister ajarin ya. Oke, siapin ini Mister langsungkan aja live ini bentar. Jadi kita masih tetap ke G signature ya. Ke G signature. Nah, kamu kan tanya tentang satu crash itu apa, dua crash apa, terus setelah itu untuk yang 3 crash apa, kan gitu ya. Tadi yang tanya Devin ya, Davina ya. Oke. Ya. Oke. Satu crash mesti kamu akan ketemu nada G, betul ya? Ya. Ya, ya. Kenapa kok bisa dikatakan ketemu di nada G? Ada vis apa F crash itu. Sorry, ini kok jadi ke sini bukan. Bentar, ini Mister mau kasih hurufnya biar, nah, oke. Karena ada satu crash, betul ya, vis. Nah, maka dikatakan G. Dapatnya dari mana? Dari G, A, B, C, D, E, bis, G, betul ya? Ada Ya. satu crash. Nah, di sini dikatakan nada ketujuh, betul ya? Nah, Mister ajarkan supaya kamu cepat bisa menjawab dengan benar adalah dengan menggunakan format nada kelima dari nada sebelum. Contoh, sebelum satu crash berarti natural. Betul ya? Sebelum satu crash berarti natural atau nol tanpa ada apapun. Nol. Nol berarti nada dasar. Kalau tidak ada, ya betul. Jadi kalau nol tidak ada crash ataupun apapun natural, jadi kalau dikatakan nol kok nggak enak ya, natural gitu aja. Natural itu berarti nadanya C. Sekarang kita urut nada kelima dari nada sebelumnya G. Kita kan pengen tahu ini ya. Jadi caranya adalah nada kelima C, G, itu terus D, E, kelimanya D, F, terus nada G. kelimanya A gitu ya. Terus A Betul. nada kelimanya E gitu. Betul. Nah, sekarang kamu pengen tahu dua crash. Nah, gampang. Kalau pengen tahu dua crash, lah kita kan satu crashnya sudah ketemu G, betul ya? Satu crashnya kan sudah ketemu G. Nah, kita mau cari ini biar yang lain nanti juga belajar. Gak apa-apa, Devin, kamu bisa menambah perbendaraan, tapi ya kayak Malik sama
D, D maupun yang lain-lainnya biar bisa juga menambah wawasan. Lek 5 crash itu B. Apa ada 5 crash? Ada sampai 6 crash saja. Kita urut, kita hitung biar nanti enak. Kita mau nyari 2 crash. Ya, sorry. Mau nyari 2 crash. Ya. Mau nyari 2 crash. Berarti nada kelima dari sebelumnya, nada kelima dari 1 crash. Betul? Ya. Berarti cari nada kelima dari B. 1 crash atau G. G. Aku perkecil ya, biar nanti bisa menjelasin lebih banyak. Kelihatan ya segini aja dah. Ini naikin dulu. Oke, kita akan nyari nada kelima dari 1 crash, karena kita pengen nyari 2 crash. Nah, kita hitung dari G. G habis itu apa? A, B, C, D. Berarti kamu akan ketemu jawabannya 1 crash ini, apa 2 crash? Ketemu nanti 2 crash ini adalah apa? 2 crash nadanya apa? D. D. Oke. Satu lagi akan bisa membantu penjelasannya berikutnya. Perhatikan, untuk yang berikutnya, kita ingin nyari 3 crash. Oke, David diam. Halo Malik. Malik, Iya. bagaimana kita cari 3 crash? Caranya? Aduh, tadi udah jelas loh. Oke, jangan lupa ini, Malik. Apa? Mister. Bentar, Malik dulu. Halo Malik, Iya. ini berarti apa nih? Kelihatan nggak ini? Bentar Kelihatan. tunjuk. Tunjuknya Apa itu? tuh? Hah? Yang ditunjuknya yang mana tuh? Ini nada kelima ini, yang atas ini, kursornya Mister. Kelihatan nggak? Kursor Nggak ada. kursor yang mana ya? Kayaknya Sebentar, belum muncul. Coba di stop. bentar. Oke, muncul? Udah. Jadi dari tadi itu di PowerPoint yang awal tadi. Oh, gitu. Siap ya, oke. Gak apa. Tadi minta ulang sedikit. Tadi untuk mencari 1 crash, ya, nada G, ketemunya kenapa kok dikatakan 1 crash? Kita lihat tangga nadanya adalah G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ketemu F-nya adalah dikatakan 1 crash. Nah, kalau kita belajar model seperti ini, wah ini setengah mati kita belajar ngapalinnya sekian banyak. Jadi, Pokoknya kalau di piano tuh sing hitam itu tuh. betul. Ya, itu nada bass ya, yang nada-nada kromatis. Nah, Mister ajarkan rumusan yang paling simpel untuk mencari nada sinaktur ini adalah dengan nada kelima. Ini berfungsi untuk crash ya. Nada kelima dari nada sebelumnya. Lah, kenapa kok 1 crash ini muncul G? Ya, karena diambil dari nada natural sebelumnya adalah C. Nah, dari C kita lihat nada kelima C, D, E, F, G, maka ketemu 1 crashnya adalah G. Ketemu 1 crashnya adalah G. Nah, sekarang kita nyari 2 crash. Gimana nih cari 2 crash ini? Nada 2 crash. Nah, kita cari nada kelima dari 1 crash, dari G. Nah, kan? Nah, kita hitung. G diurut. G, A, B, C, D. Nada kelimanya ketemu D. Makanya nada 2 crash itu disebut dengan D. Sekarang Malik. Halo. Malik. Malik, di-on kan mic-nya. Aduh, kok nggak ada pencetannya dari tadi? Oke. Ini kelihatan Malik ya? Iya. Nah, sekarang gimana nih Malik untuk mencari nada 3 crash?
ada 5 nih dari D itu apa? D, E, terus Buset toh, bentar toh, Dep. Davina ini keburu-buru aja ini. Ini Malik ini pinter loh, kamu itu gimana ya Malik ya? Oke, gimana Malik? Dilihat di sini Malik. Nada kelima Kelima rumusnya dari ini. iya. Nah, sebelum 3 crash berarti berapa crash Malik? Sebelum 3 crash berarti berapa crash? G. Sebelum 3 crash Eh, berarti 2 dua crash. crash. Iya. Nah, 2 crash itu nadanya apa? D, betul ya? Iya. Berarti nada kelima dari D. Mengerti? Jadi Ngerti. cara mencari 3 crash ini adalah nada kelima dari D. Makanya nada kelima dari nada sebelumnya. Jadi mencari 3 crash ini nada kelima dari 2 crash. Atau nada kelima dari D. Nah, baru kita hitung. Dari D. D, lah itu apa? Malik? E. Terus? A, Betul, fish yang benar ya nanti. Terus G, G, itu A. A. Nah, baru kita akan ketemu A. Maka 3 crash ini adalah, A. ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke. Oke, sekarang Dem. Halo Dem. Mana Dem? Tidur ya. Julin. ya Oke. Julin, coba kalau kita nyari nada 5 crash gimana? Atau 4 crash saja dulu? 4 crash, Julin. Ketemu nada apa, Julin? E, Untuk 4 crash. E, Kok tahu? Hah? Kok tahu? Dari mana? A, B, C, D, E. Hah? Hah? A, B, C, D, E. E, Karena diambil dari nada kelima sebelumnya. Nada sebelumnya kan A ini tadi. Betul ya? Jadi A, B, C, D, E. Maka 4 crash ketemulah nada E. Ini rumusan yang paling simpel. Makanya kalau kita belajar key signature, jangan menggunakan ini. Memang secara kurikulum menggunakan ini, tapi ini waduh, kamu ngapalin rangkaiannya D sudah susah nanti. D, E, P, G, A, B, C, D lah. Belum yang A, nanti apa saja. Itu nanti kan susah ngapalin. Belum yang E lagi. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus nada kelima dari nada sebelumnya, maka kita mau nyari 5 crash, 6 crash, sangat bisa. Oke. Dim? Ya, jelas? Baru kelihatan tuh kamu kemana tadi tuh. Ninggalin mister loh. Tadi kemana kamu tuh? Lagi makan dah? Enggak. Oke. Ya. Dim, tahu nggak ini tentang key signature, Dim? Kejelasan mister? Kunci lagu, Hmm? kunci lagu, kunci nada. Iya. Terus cara mencari 1 crash, 2 crash, 3 crash, dan 4 crash tadi? Jelas? Nggak katanya ABCD. Ya. Tidak apa-apa, ini tadi kan di record ya, jadi nanti mister akan kirim ke grup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum Nah, kita nge-record akan gitu nggak berat sama laptopnya. gimana? Pas nge-record gitu apa laptopnya nggak berat, nggak lemot gitu. Enggak, ya yang penting apa namanya semuanya support tidak apa-apa. Oke.
Gimana untuk pertanyaan untuk materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan tentang key signature sebelum kita akan akhiri? Kalau Davin, yang mall, mall. Kalau yang mall, oke. Semuanya sepakat untuk mencari yang mall? Sepakat ya? Ini sama Mister dihapus dulu. Oke. Bentar, Mister akan hapusnya dari sini aja. Oke. Kita akan belajar tentang mencari mall. Satu mall. Kamu ketemu satu mall apa, Dev? Belum tahu? nggak Ya tahu. Mister. Belum tahu ya? Oke. Perhatikan. Kalau nada kelima dari nada sebelumnya itu adalah crash. Jangan lupa loh ya, jangan sampai kebalik. Kalau mall itu adalah nada keempat. Jadi F. Pinter. Jadi ketemu F. Nah, nanti akan kamu ketemu di sini adalah F, G, A, sorry, nadanya ya. F, G, A, ini bass, nada keempat. Nah, dari nada sebelumnya, nada keempatnya, sorry, ini yang nada keempatnya berarti ini C ya. Kita lihat dari C. C, nada keempat apa? D, E, F. Nah ini, ketemu F. Nah, yang harus kamu tahu adalah di sini. Supaya nanti nggak salah, karena ini ada jaraknya. Oke. Jarak antara C ke D berapa? 1. 1. Jarak antara D ke E? 1. 1. Jarak antara E ke F? Setengah. Ini rumus yang penting. Kalau kamu misalkan susah mencari ini, maka kamu menggunakan 1,1,5. Jadi 1,1,5. Oke, kita langsung perhatikan supaya nanti nggak bingung. Kita akan mencari 2 mol. Ya, bentar lagi kita akan selesaikan. 2 mol. Ketemu apa? Kita nyari nada sebelumnya S. kan F ya. Nah, F 2 ini 1,1,5 ketemu adalah bass. Ya, tadi sudah ditunjukkan sih soalnya. Nah, sekarang Mister langsung nyari yang 3 mol aja. Dev, atau siapa yang bisa ini? Malik, Dem, Julin. 3 mol, ayo cepat sebelum kita akan berakhir. Jangan lupa E. Bass. mulainya dari bass. Mulainya dari bass. Bass C. Bass dari jarak 1 C. Jarak 1 D. lagi D. D. Jarak setengah E. Bass. E mol. Good. 100. Pintar sekali. Oke. Good. Luar biasa. Keren. Pinter. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Tidak ada ya? Oke. Minggu depan harus lebih seru lagi. Nanti kamu mau tanya apa saja silakan. Mister akan akhiri dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Bye-bye. Terima kasih, Mister. Ya.